Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses daripada saya buat brother and sisters, teman-teman sekalian ya, yang selama ini telah berjuang kurang lebih ada yang 18 tahun, ada yang 15 tahun, ada 10 tahun dan ada yang baru, masih baru bersama dengan kita. Dan ini adalah kita, Keling, keluarga besar Keling di Indonesia ini. Jadi saya rasa lebih afdalnya sebelum kita memulakan acara kita, lagi bagus kita mulakan dengan membaca umul kitab kita, ataupun ada yang mengatakan umul Al-Quran. Kerana sesungguhnya di dalam Al-Fatihah, suratul Al-Fatihah ini, para sahabat juga mengatakan asyifa, dia bisa mengobatkan dan mudah-mudahan insya-Allah. Walaupun kalau kita melihat dari sisi terutamanya kepada yang Muslim, dari sisi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak membaca suratul Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggal dunia, tetapi kita disarankan untuk membaca Al-Quran. Dan kerana sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah umul kita, adalah umul Al-Quran, kita membacakanlah suratul Al-Fatihah ini, kita sedekahkan, mudah-mudahan insya-Allah sampai kepada arwah-arwah almarhum, almarhumah, dan juga kepada yang sedang berjuang dengan perjuangan yang sungguh dahsyat ini ya. Semoga diberikan kesembuhan yang segera kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita. Dan selepas kita membaca suratul Al-Fatihah itu, kita merenung sejenak dengan keikhlasan hati kita, kita mendoakan semoga mereka yang telah pergi mendahului kita ini diterima segala amalannya, diterima segala pahalanya, dipermudahkan, dibebaskan daripada azab kubur, azab neraka dan ditempatkan di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mulakan dengan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya apa boleh buat ya, kerana acara ini telah kita atur, maka kita terpaksa jalankan juga acara pada hari ini. Kalau mengikut hati saya ni agak berat jugalah, kerana baru-baru ini kita kehilangan, sebelum inilah banyak yang kita kehilangan diikuti oleh sahabat saya. Kemudian 2-3 hari kemudian almarhum Nandang. Hari ini Crown Ambassador Maryuni yang saya masih terbayang mukanya, yang sering datang ke kantor, yang bisa menyembunyikan segala masalahnya, betapa kentalnya perjuangan almarhumah. Kemudian kurang lebih 1 jam tadi saya mendapat kabar bahawa Crown Ambassador, saudara kita, saudara Ikhwan Syah juga di rumah sakit. Moga-moga insya-Allah ya akan segera sembuh dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian ya, sebelum kita bermulakan dengan ada beberapa topik yang amat penting yang saya sampaikan kepada anda, kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman semua berkenaan dengan hala tuju khidmat kita, juga opini daripada Dewan Pengawas Syariah kita berkenaan dengan bisnes online, juga dengan bonus affiliate yang selama ini ditanya-tanyakan kepada saya, apakah bonus ini bisa dijalankan, dibenarkan oleh agama kita, oleh Islam ya, apakah mengikut hukum syarak ya. Jadi hari ini saya ingin perjelaskan kerana kita telah melalui berdiskusi dan akhirnya Dewan Pengawas Syariah telah memberi opini terhadap program-program yang kita lakukan di sini. Jadi teman-teman ya, sebelum itu saya ingin meminta kepada anda semua. Baru-baru ini saya ngobrol juga lah dengan salah seorang Dewan Pengawas Syariah kita, kerana kebetulan Dewan Pengawas Syariah kita ada 2 ya, untuk pengetahuan anda semua. Satu Ustaz Sofwan S3-nya, doktornya itu dalam bidang ekonomi syariah ya, dalam bidang syariah, pengkhususannya lebih kepada pemasaran berjenjang ataupun multi level marketing ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Dr. Fahmi Salim. Dr. Fahmi Salim tu S3-nya daripada Cairo Al-Azhar
dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi intinya lengkaplah kita ya. Satu orang yang benar-benar bisa mentafsirkan Al-Quran itu, dan satu orang itu mengerti dalam sisi hukum hakamnya, dalam ekonomi syariah, berbisnes syariah itu. Jadi itulah Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi saya ngobrol dengan beliau, dan mereka tu mengatakan kepada saya, inilah kadang-kala kita ini ya, kadang-kadang kita ini katanya dia minta saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan dalam keadaan suara yang amat halus ya, yang enak didengar. Tapi saya ingin menyampaikan supaya mesejnya sampai bahawa menjaga kesihatan itu adalah satu kewajipan kepada kita. Selain daripada kita berbisnes, kita juga harus mengkonsumsi produk-produk suplemen kita, semoga badan kita sehat. Apabila badan kita sehat, kita gampang untuk melakukan ibadah-ibadah. Ini pesan daripada Ustaz itulah. Kerana dari sisi saya sendiri, yang mungkin Elia tadi ada membuat sharing dalam grup, saya rasa Miguel juga ada membuat sharing dalam grup satu kisah yang sebenarnya. Saya sebenarnya kita rubah kepada teman, tapi memang teman lah sebenarnya yang datang berkunjung ke rumah saya itu, saya tidak mau sebut nama, tapi adalah leader kita juga yang datang ke rumah saya itu, bagaimana kita merokok bareng ya, kemudian kita maghrib bareng, bersalaman, makan bareng dan sebagainya. Dan di saat apabila mereka ini pulang ke tempat masing-masing, dia minta izin pulang kerana salah seorang itu kurang enak badan. Dia kata masuk angin katanya. Tetapi saya sudah suspek, saya mengatakan kepadanya besok harus ambil antigen ya. Jadi apabila dia mengambil antigen, memang hasilnya positif. Maka saya minta supaya hari Seninnya itu mereka mengambil PCR ya, swab test, dan ternyata kesemuanya itu kecuali satu orang negatif, yang lain itu semua positif. Tapi yang kemudian yang negatif itu pun akhirnya jadi positif juga kerana dia bersama dengan yang positif itu. Jadi intinya kemudian saya merenung apa yang terjadi kepada diri saya itu adalah kalau mengikut dalam sisi exposure, saya memang kontak langsung, bersalaman, bayangkanlah kesemuanya itu merokok kan, merokok yang buka masker, duduk jaraknya tidak sampai 1 meter. Saya merenung ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Saya apabila saya melakukan swab test itu, saya negatif ya. Saya merenung, yang pertama pastinya saya dilindungi oleh Allah SWT. Bayang kalau usia saya sudah 62 tahun teman-teman sekalian ya. Yang kedua, saya ini adalah salah seorang yang saya rasa memanglah kita sifat sebagai seorang manusia ini memang sulit untuk melakukan satu perkara yang bermanfaat. Ini satu membutuhkan satu disiplin. Salah satu yang bermanfaat itu adalah mengkonsumsi secara rutin tanpa putus ya, produk-produk suplemen. Walaupun kita terlibat dengan produk suplemen, tetapi di saat COVID ini, virus ini melanda, saya insya-Allah lah, kalau saya ingat-ingat, saya tidak pernah saya tinggal walaupun 1 hari pun, saya akan makan terus. Dan apa yang saya lakukan adalah saya kombinasi antara pesan daripada guru saya dan juga dalam sisi saintifiknya. Kerana guru saya mengatakan dalam hadis mengatakan bahawa habatus sauda itu adalah obat ibu kepada semua obat, bisa mengobati semua penyakit kecuali maut. Dan kita memiliki, yang saya sendiri yang meminta mereka mengcombine-kan dengan virgin coconut oil itu, yang kelapa darah ya, minyak kelapa darah Indonesia yang cukup terkenal khasiatnya itu, kombinasi ini maka dia bisa kita telan tanpa merasakan rasa pahit itu. Kerana saudah ni anda fahamlah ya betapa pahitnya habatus saudah itu. Jadi kombinasi hadis itu dan juga dalam Al-Quran juga menyebut bahawa madu itu amat berkhasiat ya. Dia benar-benar kalau kita bicarakan tentang syifa lah, obat kepada penyakit itu ya. Jadi madu, sauda, kemudian kita butuhkan vitamin D dalam kita punya omega. Kemudian saya percaya kepada insya-Allah lah ya, salah satu produk kita Epicor. Ini yang saya hajarlah ya, madu, propolis ya. Kemudian saya combine dengan produk Ayu Asmo dan Ayu Light.
Ini yang saya lakukan. Kadang-kadang sampai 6-7 bukan kadang-kadang, ini saya lakukan. Tiap-tiap malam saya lakukan. Jadi saya rasa kan mungkin ya dengan saya lakukan ini, maka alhamdulillah lah ya, selain daripada memang dilindungi oleh Allah ni tadi, apa yang usaha yang saya lakukan ini diberi apa nama ni, diredha oleh Allah, sehingga kan saya benar-benar terhindar. Kalau anda semua faham lah ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya sekarang ini saya pun nggak tahu siapa yang positif siapa yang negatif sekarang ni. Kalau di kantor satu demi satu yang positif, saya benar-benar ngobrol sama Ilya, makan barang sama dia di lantai 7 tu, tiba-tiba beliau pulang, besoknya saya dengar kabar sudah positif. Tapi alhamdulillah saya masih negatif itu tadi ya. Mudah-mudahan ini akan berterusan lah. Jadi teman-teman, saya minta banget ya. Keling ini terkenal dengan kita punya kualitas produk kita, ya. Dan selain kita menawarkan kepada orang lain, rutinlah. Nah, ibaratnya jangan walaupun satu hari pun amalkanlah produk ini, ya. Kemudian bayangkanlah kita semua faham ya. Kalau kita melihat dari sisi angka resmi, ini resmi. Kalau kita bicara tidak resmi, kalau kita lihat dari sudut angka resminya, satu hari saja Indonesia ya, 2 hari dia mencatatkan 50,000 apa nama itu yang positif COVID ini, 50,000. Jadi walaupun kalau kita bicara tentang varian Delta ini, dia berasal daripada India daripada 37,000 telah turun kepada 32 ke 33,000. Indonesia ini yang mendapat satu virus import daripada India ni, dan kita telah menjadi, diibaratkan kalau kita melihat video yang disebarkan, kematian tertinggi yang terinfeksi kerana varian Delta ni di dunia adalah India ini, teman-teman sekalian kan. Jadi bayangkanlah bagaimana cara sekalipun. Dan saya memang dinasihati oleh partner saya, Datuk Darren Goh. Dia, bila saya ngobrol sama dia pesan dengan saya, dia bilang jangan masuk kantor, kata dia. Ya, jangan pergi office, duduk di rumah. Kalau tanda tangan giro, suruh orang hantar giro sampai ke rumah. Kadang-kadang saya bicara ngobrol sama Royal Crown Ambassador kayak macam Santoso itu, dia bilang, Pak Razi jangan ke kantor Pak Razi, suruh mereka hantar ke rumah saja kan. Jadi intinya adalah sekarang ini kalau kita boleh open lah, semua orang takut untuk ketemu orang, intinya begitu ya. Tetapi mereka bisa menasihati saya, benar apa nasihati mereka itulah, kerana insya-Allah orang-orang yang telah memiliki satu tabungan yang berlebih begitulah, pasti mereka akan stay saja di rumah. Tetapi orang yang tidak memiliki tabungan, yang kekurangan penghasilan, teman-teman sekalian kan, duduk di rumah mati kerana tidak ada sesuatu income yang masuk kepada kita. Kalau di luar, dia masih ada chance 50-50 lagi. Kemungkinan kita kena, kemungkinan kita tidak kena. Jadi akhirnya sebab itulah satu kesulitan yang berlaku sekarang ini. Dan sebab itulah teman-teman sekalian, kenapa intinya adalah khemmat ini terlalu penting banget buat kita. Ya, kerana kalau kita lihat lockdown terlalu banyak. Kita melihat sejarah lockdown di China, kemudian kita ambil tetangga kita, negara saya kayak macam Malaysia. Satu kajian mengatakan kalau lockdown tu berpanjangan, 2 penyakit yang akan paling besar sekali adalah yang pertama penyakit stres. Bila penyakit stres, banyak yang membunuh diri. Kadang-kadang dia bukan mati kerana COVID, dia membunuh diri. Dan satu lagi berlaku penceraian. Penceraian, dia omel-omel oleh isterinya, penghasilan enggak masuk, dia pun stres dan sebagainya. Ini yang berlaku teman-teman sekalian. Jadi untuk mengelakkan ini berlaku di dalam keluarga besar Keling ini, maka saya menyeru kepada anda semua supaya sementara waktu inilah, kalau bukan kata sementara waktu lah, berterusan ini, kita harus mendatangkan ekonomi itu dengan menggunakan satu alat kita itu, iaitu khemmat ini tadi. Ya, bila kita menceritakan tentang khemmat ini tadi adalah, orang bertanya kepada saya,
Pak Razi dia bilang, kenapa raise hand? Kenapa kita beralih fokus kepada sistem online itu? Pada saya sederhana lah. Kalau kita ulang-ulang itu, ini dan sebagainya pun susah juga ya. Kalau kita bercerita tentang perubahan dalam dunia ini, tidak ada siapa yang suka kepada perubahan. Saya juga nggak suka pada perubahan ya, kerana kita sudah nikmat duduk dengan cara kita, budaya kita, mau merubah satu sikap itu, satu perkara yang membutuhkan satu pengorbanan. Dan ini amat sulit teman-teman sekalian, apatah lagi orang usia kayak macam saya ini ya. Tetapi bila kita renung-renung kembali, macam saya membicarakan kepada teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari sisi kajian di luar itu, perusahaan-perusahaan yang tidak beralih, bisnes-bisnes yang tidak beralih kepada aplikasi online, satu demi satu innalillah meninggal dunia. Satu demi satu tutup, dia akan sakit, akhirnya gone with the wind. Hilang begitu saja, ya. Itu yang kita lihat. Dan kemudian pula kalau kita pergi kepada konsep offline dan online ini, pasti orang yang berusia di atas 45 tahun ke atas lah. Saya enggak berani mengatakan 40 tahun, saya bicara 45 tahun ke atas. Pasti dia tidak suka online, kayak macam saya nih, ya. Kita akan suka kepada offline. Tetapi usia yang 45 tahun ke atas ini, kalau kita membicarakan dalam sisi populasi dunia termasuk Indonesia ini, kita cuma mewakili kurang lebih tidak lebih daripada 20%. Dan 80% ini adalah yang di bawah 45 tahun ni tadi. Dan mereka sebenarnya yang menguasai ekonomi, mereka golongan inilah yang menguasai pasar sekarang ini. Ya. Jadi intinya ibaratnya kita have no choice. Kita sudah tidak ada pilihan. Kita mau meneruskan dengan konsep kita ataupun kita pergi kepada konsep mereka. Ibaratnya beginilah. Kita tanya diri kita, bisa enggak kita merubah mereka supaya mengikut gaya kita? Saya rasa sulit banget. Tidak bisa kita rubah. Kalau kita tidak bisa rubah mereka, yang paling gampang adalah kita merubah diri kita. Kita merubah diri kita ini. Bila kita merubah diri kita, mau enggak mau, kita harus belajarlah. Sebab itu kenapa kerana saya ni orang yang ibaratnya gaptek ya, dalam bahasa kita ni gaptek ya. Jadi saya akan pergi kepada satu cara yang gampang, mudah sekali, supaya semua orang bisa menggunakannya itu. Dan dengan konsep itulah, dan di saat apabila saya bertanya kepada developer kita, ni developer yang membangunkan aplikasi Kemat ini teman-teman sekalian ya. Dia ini seorang developer yang membangunkan aplikasi, saya tidak mau bicarakan perusahaan daripada perusahaan mana ya, tapi dia membangunkan aplikasi salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia inilah, dan dia juga membangun aplikasi di luar, di Australia juga dia dibangunkan. Saya tanya dia satu soalan, yang paling problem, yang paling masalah sekali, apa masalah, tantangan yang paling besar yang mereka hadapi? Dia bilang tantangan yang paling besar dihadapi bagaimana untuk meyakinkan orang dalam, bukan meyakinkan orang luar, meyakinkan orang dalam supaya menerima konsep ini. Tapi dia bilang kalau Keling ini agak mudah dikit, dia bilang kerana konsep ini bermula daripada saya. Maksudnya CEO, orang yang pertama, orang yang nombor satu tu. Maka, dan tanggungjawab saya lah katanya adalah untuk meyakinkan orang dalam ni. Dan sebab itulah teman-teman, saya dengan rendah hati saya tidak mau bagaimana, saya tidak tahu bagaimana untuk menyampaikannya, tapi saya menyeru banget ya, minta banget teman-teman sekalian kerana kita harus sayang diri kita supaya kita bisa sayang orang lain. Ambillah aplikasi ini sebagai senjata utama kita untuk kita memasarkan produk kita ini tadi. Kerana konsep Kemat ini cukup sederhana sekali, sebab itulah daripada tim coach yang mengendalikan program Kemat ni, mereka mengatakan franchise marketplace, tapi berbeda dalam konsep marketplace yang sebenarnya berbeda. Kalau kita lihat, saya mau jelaskan di sini teman-teman ya. Kalau kita melihat marketplace itu, masing-masing berlumba untuk membuka toko di marketplace itu. Kita lihat Tokopedia, kita lihat
Shopee dan sebagainya. Semua orang bisa buka toko di situ. Bila terlalu banyak buka toko di situ, maka akan berlumba-lumba lah menawarkan ini dengan harga yang tidak benar, produk yang original, yang tidak original, ya, macam-macam produk yang sudah mau expired, dan ini sebenarnya akan merosakkan pasar kalau dari pembekalnya daripada sumber yang sama. Saya mengerti itu, sebab itu yang kenapa dalam sisi price undercutting ni saya sentuh dikit. Saya serius banget. Yang kemarin yang saya agak goyang-goyang dikit itu kerana kita sedang melakukan sesuatu dan mau nggak mau kita harus menunggu saat dan waktunya untuk benar-benar barcode kita ini nanti akan beres, dan insya-Allah mudah-mudahan pada bulan Agustus ini kita telah mula mengeluarkan barcode buat produk-produk kita. Dan saya mengerti kadang-kala kita harus berkorban sedikit untuk memastikan kesejahteraan kita di kemudian hari kelak. Dan inti selepas ini bahawa sekiranya ada daripada teman-teman kita yang melakukan pelanggaran dalam konsep gini, insya-Allah pasti hukuman itu datang kepada mereka yang melakukan itu tadi. Ya, di dalam khidmat kita ini pula yang kita bicarakan marketplace kita ini, teman-teman, anda tidak bisa buka toko di sini kerana yang buka toko anda franchise-kan toko ini. Jadi toko yang anda yang kita franchise kepada anda ini, kita yang bantu jaga, kita yang kontrol supaya harga itu tidak akan main-main. Jadi anda marketplace ini ibaratkan anda punya, dan anda punya tanggungjawab adalah untuk mengajak orang lain supaya menjadi shareholder kepada marketplace ini. Tapi marketplace ini kita yang kendalikan supaya kita akan memberikan satu promo-promo yang cukup luar biasa. Kerana kalau saya melihat dalam sisi bukan orang tidak mau membeli produk kita, tapi kadang-kala terputus supply-nya itu. Sebagai saya ambil satu contoh lah teman-teman, ya. Kalau dahulu kita punya klorofil sampai 100,000 lebih botol per bulan, kemudian sampai 34,000, apabila tiba-tiba saya ketemu dengan beberapa orang, dia bilang, mana saya mau beli klorofil, dulu saya minum, saya nggak tahu siapa supply-nya lagi. Jadi di sini menunjukkan bahawa salah satu konsep, salah satu kelemahan dalam sisi marketing kita ini, teman-teman sekalian, adalah servicing kepada existing customer itu. Kadang-kala orang yang menjualnya sudah pergi kepada perusahaan lain, sudah meninggal, ataupun kita terlupa kerana kita mengejarkan produk lain. Tapi dengan khidmat yang kita lakukan sekarang ini, sistem kita akan servis mereka ni tadi. Kerana kita ada business intelligence, kita akan servis, kita tahu kapan produk itu akan habis, kita akan membuat program-program supaya mereka ni terus berbelanja dengan kita dan sebagainya. Kalau kita menceritakan dalam sisi future khidmat ini, teman-teman, future khidmat ini adalah, saya bukan semata-mata insya-Allah, ya, sesuatu itu kita harus bermula dengan mimpi. Dari dalam mimpi itu tiba-tiba kita mimpi, kita melelapkan mata, kita mimpi, tiba-tiba kita membangunkan mahligai di kayangan. Itu tidaklah kita bisakan jadikan mimpi itu sebagai impian. Tapi mimpi yang saya katakan adalah mimpi yang bisa kita jadikan impian, adalah sesuatu yang dalam sisi akal manusia itu bisa kita kerjakan. Dan sebab itulah insya-Allah saya ini memang salah satu saya punya, saya enggak tahulah sama ada dalam sisi positif ataupun negatifnya, itu adalah saya sentiasa tidak berpuas hati terhadap sesuatu pencapaian yang berlaku. Ini konsep daripada dulu yang saya lakukan itu. Saya akan sentiasa pergi kepada perkara baru. Apabila telah sampai ke satu tahap itulah, ya. Kalau kita melihat dalam sisi dalam surah Al-Nasrah juga memang ada menyebut gitu. Apabila kita selesai satu tugas, kita akan lakukan satu tugas yang lain. Dan mencerita dalam khidmat ini memang dari awalnya memang target saya adalah fokus kepada market Indonesia. Ini target awal saya, ya. Tetapi kalau target ini sudah tercapai, nanti berkemungkinan nanti kita akan berkolaborasi, ya, dengan supplier-supplier lain yang ingin menumpang produk mereka dengan khidmat kita. Intinya begitu, ya. Kemudian dengan khidmat ini juga kita bisa menakluki negara lain yang mungkin kita bisa buka di luar, ya. Contohnya kayak macam Singapura, Malaysia, India dan sebagainya. Ini saya bercerita dalam sisi future-nya, memang terlalu besar lah. Dan memang
Khemah ini adalah sebuah rumah yang besar yang banyak petak-petaknya. Petak-petak ruangan itu cukup banyak ya. Kita ada di dalam petak itu, kita ada ruangan konsultasi, kita ada ruangan apa nama itu, distribution center kita ataupun mini DC kita. Kerana target saya teman-teman sekalian, apabila aplikasi ini mudah-mudahan insya-Allah pada bulan September lengkap nanti, kita akan memiliki mini DC di seluruh daripada Sabang sampai Merauke. Ini target saya supaya kerja kita di Keling nanti akan lebih mengiklankan. Kita akan membuat promosi kepada semua masyarakat di Indonesia ni tadi. Kita buat promosi dan apabila orang berminat, nanti di situ nanti mereka bisa mendapatkan produk melalui mini DC kita ataupun DC kita, dan juga para member kita gampang sekali lah kerja mereka adalah share saja. Saya juga telah mencuba baru ini dan kelihatannya memang teman saya mengatakan ya mudah ya katanya. Saya cuma share saja begitulah ya. Dan intinya kalau orang menerima alhamdulillah, bersyukur. Kalau orang tidak menerima pun alhamdulillah juga, sebab kata di Pak Ustaz itulah satu kelebihan orang-orang beriman ini ya, orang mukmin ini adalah dia sentiasa bersabar dan bersyukur ya. Orang tolak kita bersabar, orang menerima kita alhamdulillah ya. Ini yang kita lakukan dengan konsep khemah. Dan ada yang bertanya pula apakah online ini bertepatan bersesuaian dengan hukum syariah kita. Inilah kita berdiskusi teman-teman ya, macam saya bicara tadi, kita ada Dewan Pengawas Syariah. Sesuatu opini tidak boleh dilakukan oleh satu orang. Sesuatu opini ini apabila mereka meletakkan, diibaratkan satu peraturan itu harus berdiskusi. Ibaratnya kalau kita lihat bagaimana caranya para ulama ya. Saya ambil contoh lah macam di negara saya di Malaysia, di saat kita ambil contoh yang paling simple sekali lah, faham bahawa Malaysia dia mengamalkan mengikut mazhab Syafi'i. Saya rasa Indonesia juga mayoritas mengikut mazhab Syafi'i ya. Tapi di saat apabila menjatuhkan satu hukum berkenaan dengan zakat fitrah, kita faham di dalam mazhab Syafi'i dia benar-benar strict, tidak boleh ganti. Harus kalau makanan utamanya beras, kalau gandum lah. Tapi dalam konteks yang begitu pula, maka untuk menjatuhkan satu hukuman ini, maka para ulama ini mereka akan sit down, duduk bareng. Jadi mereka akan mengkaji ya mazhab Maliki itu keadaan dan sebagainya, dan akhirnya sepakat mengatakan bahawa dalam konteks gini kita harus pakai apa yang dilakukan oleh mazhab Maliki dan Hambali, bahawa lebih afdal kita menukarkan dalam bentuk wang itu tadi. Dan benda ini di-endorse oleh Yusuf Al-Qaradawi juga, mengatakan bahawa ini lebih afdal. Kerana kalau kita bicarakan tentang makanan, mereka sudah ada makanan, tapi yang mereka butuhkan sekarang adalah dalam sudut wang itu tadi. Jadi berbalik dalam konteks online ini tadi, saya harus menyentuh ni teman-teman, kerana baru ini ada yang call saya, dia mengatakan bahawa dia berkomunikasi, dia bertanya dengan salah seorang ustaz ya, mengatakan bahawa reseller ini haram, tidak boleh dilakukan di Keling. Dia bilang begitulah. Ya, jadi saya bicara itulah, kadang-kadang bila kita bertanya soalan yang berkonfuse, maka kita akan dapat jawapan yang confuse. Sebenarnya dalam konteks online ini ada akad dia, dan ya ada akad dia, akad yang di dalam online ini ya, di dalam online ini. Yang penting itu kita fahamlah ya, apabila reseller itu sebenarnya satu nama yang popular, popular daripada onliners inilah. Kalau daripada zaman offline kita katakan distributor. Tapi kalau di zaman online ini, anak-anak muda ini suka menggunakan perkataan reseller. Pada saya, nama yang anda gunakan itu terserah. Tapi di dalam starter kit kita mengatakan distributor. Reseller itu adalah distributor, adalah jaringan anda. Lantiklah berapa banyak
berapa banyak reseller yang boleh, ya, reseller yang boleh, kerana akad di dalam online itu, ya, yang kita fahamlah Ustaz, ini kalau kita lihat dalam sisi PowerPoint, saya rasa mungkin anda bisa lihat di sinilah. Saya menceritakan secara ringkas saja, iaitu yang ketiga tu, hubungan antara member yang melakukan promosi sehingga mendapatkan pembeli adalah kegaitan perantara ataupun samsarah itu tadi, yang akadnya yang kita namakan waqallah bi al-ujrah. Jadi seringkali kalau kita bercerita dengan leader itu, dia ambil pendek saja, dia bilang al-ujrah itu tadi. Itu adalah akad yang kita gunakan dalam transaksi online itu tadi. Maka boleh teman-teman, memang boleh dilakukan itu. Tetapi kalau kita menceritakan tentang harga itu tadi, Dewan Pengawas Syariah kita telah meletakkan satu ketetapan bahawa haram untuk melakukan price undercutting itu. Kerana kenapa dia dilarang melakukan itu? Kerana dampaknya memberi satu kesan yang negatif kepada distributor yang lain, juga perusahaan. Maka itu mendatangkan satu penyakit, satu penyakit, ibaratkan kita mengganggulah bisnes orang lain, rezeki orang lain juga perusahaan dan sebagainya. Maka sebab itulah Majlis Ulama Indonesia melalui Dewan Pengawas Syariah kita telah mengeluarkan satu fatwa bahawa harga itu yang telah kita tetapkan tidak boleh di bawah harga yang telah kita tetapkan itu tadi, ya. Jadi itu kalau kita menceritakan tentang marketplace itu tadi, ya. Jadi ingat, ya, ada yang bertanya kepada saya yang mengatakan kenapa omsetnya jatuh itu, ya. Omsetnya jatuh itu gara-gara mengatakan bahawa dilarang untuk melantik reseller. Di sini saya perjelaskan bahawa sesungguhnya lantiklah seberapa banyak reseller yang boleh. Saya membenarkan, lantiklah, tunjuklah reseller yang boleh, kerana reseller itu adalah istilah anda. Tetapi istilah kita itu adalah downline anda. Tunjuklah kepada mereka. Tetapi larang mereka daripada menjual di bawah harga yang telah kita tetapkan. Itu kita larang yang itu. Kerana di saat anda melakukan itu, maka terbatal akad lah. Bila terbatal akad itu, maka hukumnya haram lah. Ya. Okey, jadi hari ini saya menjadi menjadi tukang ustaz dikit lah, ya. Kerana saya telah diberi tauliah oleh Dewan Pengawas Syariah kita untuk menghuraikan perkara ini. Dan satu lagi pula berkenaan dengan khidmat melakukan bonus affiliate, ya, bonus affiliate, ya. Dan ada yang minta kepada saya pastikan bahawa bonus affiliate ini dia dibenarkan dan tidak haram. Jadi ini juga kita telah rapat dan diskusi, ya, dengan Dewan Pengawas Syariah kita pada tanggal 6 Juli pada tahun 6 Juli baru-baru inilah. Dan dalam rapat itu opini telah keluar. Ini opini mereka. Opini telah keluar mengatakan dibolehkan, ya. Ambil di sini, ini dia. Saya baca yang nombor 2 dengan nombor 3 ajalah, ya. Iaitu perusahaan mengizinkan kepada mitra yang memesan untuk menjual produk tersebut kepada konsumer dengan harga plus keuntungan tertentu, ya. Jadi maksudnya begini, ya, teman-teman sekalian. Kita faham dalam konteks sekarang ini, kalau kita menceritakan dalam sisi bisnes ini, pasti kita butuh modal. Kita butuh produk itu, kita butuh modal. Ibaratnya saya kalau di Malaysia tu sering saya membuat contoh, kalau kita mau membuka warung menjual pisang goreng, ya, minimal kita butuhkan 1-2 juta untuk membuat dia punya dia punya store-nya warungnya itulah, yang meja itulah, yang untuk didorong itulah. Saya pun kadang-kadang walaupun sudah 19 tahun di bumi Indonesia ni, ada bahasa-bahasa begitu kurang ngerti saya, tapi saya mengharap anda fahamlah maksud saya, kan, yang kita yang dorong itulah, ya.
dorong yang kita letakkan pisang kita jual, itu pun kita untuk membuat benda itu pun kita membutuhkan kurang lebih dalam 2 juta. Intinya begitu. Itu bisnes, alat berbisnes itu tadi ya. Maka dengan konsep yang kita lakukan ini, maka kita membenarkan anda menjual satu package produk yang bernilai berapa nilai? 900 berapa? 950,000. Anda menjual 950,000 ini, maka apabila anda menjual 950,000 ini dengan mereka membeli satu paket bisnes ini apatah lagi sekarang ni dalam konteks COVID-19 ini, saya mengharapkan fokus banyak kepada produk-produk yang pergi kepada produk COVID ini ya teman-teman ya. Kerana selain pada berbisnes, kita harus memiliki satu perasaan kita peduli kepada mereka, kita peduli kepada masyarakat Indonesia ya. Jadi kita ambil paket ini, kita bayar 950,000, maka selisih keuntungannya itu, keuntungan langsung itu, dan berserta dengan BV-nya itu akan diberi kepada recruiter. Ya, jadi mereka akan transfer kepada Kemat ya, dengan konsep kita. Bila mereka transfer kepada Kemat, jadi kita akan kasih produk kepada dia dan recruiter itu akan mendapat BV, 100 BV beserta dengan keuntungan langsung yang kita namakan keuntungan affiliate. Ini kita akan bagi. Dan soalannya adalah di saat mereka membeli produk ini, mereka akan menjadi member. Apakah ini berlaku 2 akad? Ini dia kisahnya teman-teman ya. Ini yang banyak tanya kepada saya. Apakah ini berlaku 2 akad? Iaitu akad menjual dan akad member. Sebenarnya tidak. Dia akan, ini yang kita bahaskan dengan Dewan Pengawas Syariah kita, confirm cuma 1 akad yang berlaku. Kerana akad dalam paket produk itu, dia beli produk, maka kita memberi bonus kepada dia dengan training sebanyak, bootcamp sebanyak 8 kali beserta dengan free membership. Ini adalah bonus yang kita berikan kepada dia. Maka terjadi cuma 1 akad. Terjadi 1 akad saja. Akad menjual produk dan ini adalah bonus. Bonus latihan. Jadi intinya, kalau tanya saya dalam sisi positifnya teman-teman sekalian, ini sebenarnya kita benar-benar bisa membangunkan seorang orang yang benar-benar berminat kepada bisnes ini tadi. Yang pertama, dia invest 950,000, maka dia dapat paket produk. Sama ada dia menggunakan paket produk atau dia menjual paket produk, terserah kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan dibimbing oleh tim trainer. Ini bukan upline lagi ini. Tim trainer sebanyak 8 kali bootcamp. Mengajar dia bagaimana menggunakan Kemat, bagaimana menjual, ini dan sebagainya. Dan anda sebagai recruiter memantau dia punya pergerakan itu, dia punya development, kemajuannya itu. Sambil anda buat dia punya finishing sajalah. Kerana ini dilakukan oleh tim trainer. Ini dah 8 kali. Kemudian kita akan memberi yang lain lah, termasuk e-book, breaking fee dan sebagainya. Kalau kita melihat, sebenarnya tim trainer itu mengatakan bahawa 8 kali bootcamp itu bernilai 1 juta. Pada saya bukan 1 juta. Nilainya itu sebenarnya lebih daripada 5 juta. Tapi kalau kita ngomong 5 juta, nanti orang tak mau percaya. Capek lakukan itu ya. Tapi kita, sebab itu mereka cuma letakkan 1 juta. Sebenarnya itu lebih daripada 5 juta. Jadi intinya adalah mereka mendapat produk, ya, terserah mereka sama ada tapi yang terbaik mereka gunakan produk ini untuk kesihatan mereka supaya mereka mengerti bahawa produk Kelly ini adalah yang terbaik. Yang kedua, mereka benar-benar dibimbing oleh coach sebanyak 8 kali beserta dengan upline yang recruiter itu tadi. Dan ingat sekali lagi ya, kerana dalam konsep, ini ada 2. Kalau dalam Islam ya, dalam bisnes syariah dalam Islam itu, dia ada masa khiyar. Masa khiyar itu dalam bahasa kita bilang cooling off period. Kalau dalam Islam itu, khiyar itu minimal 3 hari. Tetapi perjanjian kita, perizinan kita dengan Deperenda adalah cooling off period harus kasih 7 hari. Jadi maksudnya begini, di saat anda rekrut ya, bukan anda rekrut, anda menjual produk paket bisnes itu tadi, 950,000, maka di saat itu setelah dia membeli, maka kita mengatakan ini bonus paket itu. Dia dapat training beserta dengan free membership. Intinya begitu ya. Inti begitu ya.
Tetapi tiba-tiba, katakanlah ya, katakanlah 2-3 hari lepas tu dia mikir, dia bilang dia enggak jadi. Katakanlah begitu ya. Dia minta perusahaan pulangkan balik wangnya itu. Maka dia harus pulangkan balik produk kepada kita, maka kita akan pulangkan wang berdasarkan daripada kualitas produk yang dia kembalikan kepada kita lah. Dan kita katakan di sini wang dikembalikan 100%, tapi sebenarnya 100% itu mengikut daripada kualitas produk yang dipulangkan kepada kita, ya. Jadi intinya adalah yang nombor 6 ni enggak ada lah tadi ya, kerana secara otomatisnya kalau masa QR itu dah selesai, otomatis produk itu dia sudah tidak bisa kembalikan kepada kita lah. Dan juga membership itu dia tidak, maksudnya membership itu sudah jadi permanen lah. Tapi dalam masa 7 hari itu membership tu masih ibaratkan masih dalam probation lah. Dia bisa cancel ya, produk juga dia bisa kembali pada kita. Tapi kalau lebih 7 hari, maka intinya bahawa produk itu benar-benar telah menjadi produk pembeli itu tadi. Ini kalau kita mencerita dalam sisi bonus affiliate lah ya. Jadi teman-teman sekalian ya, saya ingin inilah ya. Saya ingin menasihati anda semua adalah dalam konteks sesuatu keraguan kita terhadap sesuatu hukum itu, bahaya kalau langsung kita mengatakan benda itu haram, nanti lakukan masuk neraka dan sebagainya. Tolonglah, itu memang pesan Rasulullah, jangan lakukan perkara yang begitu. Kerana urusan neraka dan syurga itu adalah urusan Allah ya. Haram dan sebagainya biar orang yang ahli yang mengatakan benda itu haram dan sebagainya. Ini saya pesan kepada anda semua. Jadi sebab itu kalau ada sesuatu persoalan yang keliru terhadap bagaimana caranya kita melakukan konsep syariah ini tadi, adalah lagi bagus kita bertanya kepada pihak kita, dan insya-Allah kalau bisa kita jawab secara langsung kita jawab. Kalau kita tidak bisa jawab secara langsung, kita akan meeting dengan Dewan Pengawas Syariah kita dan kita mengeluarkan satu opini ataupun fatwa. Sebagai satu contoh soalan yang berkenaan yang pertama tadi, apakah reseller dibenarkan dalam bisnes kita? Saya menjawab setelah kita meeting, maka telah mengeluarkan satu opini dari Dewan Pengawas Syariah, memang benda itu dibenarkan mengikut akad ujrah itu tadilah ya. Yang kedua, apakah bonus affiliate dibenarkan? Tapi kita rubahlah supaya orang jangan confuse, kita tidak namakan bonus affiliate, kita namakan keuntungan affiliate yang kita kasihkan per minggu. Jadi intinya anda pergi merekrut seorang yang memang memiliki satu cita-cita untuk menjadi seorang pembina. Macam saya bilang tadi lah, menjual pisang goreng pun anda akan butuh modal sekitar dalam 1-2 juta. Tapi penghasilan anda adalah penghasilan seorang penjual pisang goreng. Tapi di sini modal yang anda butuhkan dengan memiliki satu franchise marketplace ini tadi cuma 950,000, dan anda nanti akan benar-benar ditrain sebanyak 8 kali. Dan ada konsep kedua lagi, kalau dengan 350,000 ke berapa, yang 50 BV itu tadi ya. Itu satu kali training ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh para coach itu nanti. Dan insya-Allah selepas ini kita akan mengadakan satu training kepada semua LC. Niat kita semata-mata satu sajalah, supaya setiap leader Keling mengerti bagaimana caranya berbisnes menggunakan aplikasi Kemat ini tadi. Kerana macam saya katakan tadi, kesian teman-teman sekalian, sekarang orang berbelanja sekarang berhati-hati. Kerana the power of buying itu dah menurun banget. Berhati-hati banget ya. Kecuali orang mempunyai tabungan yang berlebihan, baru dia akan membelikan barang-barang mewah dan sebagainya. Kalau orang yang cukup saja, dia akan membelikan satu keperluan asas. Dan keperluan asas yang utama sekarang ini adalah produk-produk yang mempertingkatkan imun tubuh kita. Sebab bayangkan teman-teman sekalian ya, per 3 juta penduduk Indonesia, satu orang meninggal. Jadi bayangkan kalau kita ada 280 juta penduduk Indonesia, kurang lebih dalam 600,000 meninggal dunia disebabkan COVID-19 ini. Dia telah menjadi pembunuh nombor 1 di Indonesia, bukan lagi kanker, COVID. Nombor 1 COVID, nombor 2 COVID, nombor 3 COVID ya. Nombor 1 COVID Delta, nombor 2 gangga apa nombor 3
Wuhan, kluster Wuhan. Ni memanglah sekarang ni orang sudah enggak takut dengan apa kanker lagi. Orang takut COVID sekarang ini. Lihatlah itu tadi. Jadi sebab itulah kita kadang-kadang kita harus di samping berbisnes, niat kita adalah ingin membantu teman-teman kita supaya mereka mempertingkatkan imun tubuh mereka, insya-Allah terjaga sakit. Saya terkenang bagaimana teman saya daripada Malaysia itu, dia sudah kurang lebih berbelas-belas tahun tinggal di bumi Indonesia ini. Dia salah satu orang yang very strict tentang protokol apa nama itu COVID ini, kerana dia pernah bicara usianya kan sudah 65 tahun, 66 tahun begitu ya. Dia takut dia kena, sentiasa pakai masker dan sebagainya. Tiba-tiba dia kena di saat kita membuat satu Zoom tahlil, bagaimana anak isterinya yang berada di Kuala Lumpur di Malaysia tidak bisa datang ke Indonesia, cuma dapat mengikuti tahlil secara Zoom. Pemakamannya tidak bisa hadir di sini. Saya terbayang, ya Allah, ya Rabbi ya. Dan saya ingat waktu dia telefon saya itu, dia mengatakan kepada saya, Datuk tolong cari obat ini Datuk. Obat yang dia cari itu bukan sebenarnya obat, itu sebenarnya obat tahan sakit kayak macam morfin, saya dah lupa nama obat itu. Ya, harganya 30 juta. Kalau di market, di black market harganya 100 juta. Dia sudah enggak tahan sakit. Akhirnya kita cari-cari yang cuma bisa disupply di hospital teman-teman ya. Ya, cari, saya minta Fatimah bantu, kebetulan pula Fatimah itu kenal dengan salah seorang karyawannya, temannya bekerja di supplier itu, ambil tes darahnya di hospital, maka dapat ya. Bagaimana suaranya, ngomong dikit batuk, sakit banget gitu ya. Kemudian saya terkenang bagaimana almarhum Nandang waktu hari Senin, dia meninggal hari Rabu, hari Senin dia call saya, Pak tolong Pak, ada COVID ini sakit Pak, ada jahat Pak, tolong Pak. Katanya, saya sudah enggak ada orang tua bapa, orang tua saya, tolong saya Pak. Dan ya Allah, ya Rabbi, saya pun tenangkan dia. Sakit banget, maksudnya sakit banget lah teman-teman ya. Jadi memang maintain kesihatan itu mahal. Tapi apabila sudah sakit, dia terlalu lebih mahal daripada itu. Dan banyak lagi lah kisah-kisah itu. Saya hampir, kalau bukan tiap hari pun 2 hari sekali saya akan menerima berita-berita sama ada daripada keluarga besar Keling, daripada luar Keling, orang-orang yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dan memang kelihatannya Indonesia ini memang saya pun tak faham bagaimananya. Apakah kita mengharapkan bahawa tiupan bayu, tiupan angin yang akan menerbangkan virus Delta ini, varian Delta ini ke negeri lain? Saya rasa tidak. Dan pasti benda itu adalah daripada diri kita. Yang pertama, kita pertingkatkan imun kita dengan menggunakan suplemen Keling. Kenapa suplemen Keling? Kerana pasti suplemen Keling itu insya-Allah telah terbukti berkualitas. Kerana kita uji lab kita original. Kalau yang Muslim halalnya itu, itu ya. Yang kedua, buatlah olahraga sedikit di rumah, minimal pun naik tangga turun tangga, duduk bangun. Yang kedua, dan yang ketiga, bila ketemu orang jangan kita lupa untuk memakai masker itu tadi. Dan selain daripada itu, carilah uang supaya masuk kepada kita dengan menggunakan aplikasi Kemat itu mudah saja. Share aplikasi, share ya. Kadang-kadang daripada 20 yang kita share, 3 orang yang akan install aplikasi ini. Alhamdulillah, kita mengucap alhamdulillah ya. Dan kita buat storytelling bagaimana yang saya lakukan itu dengan kisah-kisah yang benar itu tadi. Dan insya-Allah teman-teman ya, bisnes kita berjalan, wang kita masuk ya. Wang kita masuk ya. Wang kita masuk dan isteri juga tidak cerewet. Kalau tidak, isteri ngomel-ngomel itu jadi akhirnya kita pun naik angin. Itu yang saya katakan tadi. Ini bukan satu candaan, tidak. Memang terjadi terlalu lama lockdown akan mempertingkatkan kasus penceraian dan kasus bunuh diri. Tidak lain tidak bukan kerana stres itu tadi. Jadi kita jangan stres, kita fresh. Kita gunakan aplikasi Kemat itu untuk tetap berkarir ya. Untuk tetap berkarir, untuk tetap berbisnes ya, untuk menjadi seorang pebisnes. Karena zaman ini kita enggak tahu kapan akan selesainya ini. Zaman ini adalah zaman orang, kalau kita pintar, maka kita akan tergolong daripada sekitar dalam 30% orang-orang yang menjadi sukses. Dan memang kalau kita lihat tidak ada cara lain kecuali dengan cara marketplace Kemat online ini tadi. Kalau kita tidak faham,
kita mintalah macam orang-orang yang sudah seusia dengan saya ini, mintalah anak kita tolong install buat kita. Enak banget tiba-tiba kita membuat sharing dengan teman, kita bisa sharing dengan teman, kelihatannya macam kita menang loteri itu, macam kita menang game gadget itu ya. Enak banget gitu. Memang kita buat tu simple banget. Tapi yakinkan diri kita bahawa kita mau lakukan ini. Sebab insya-Allah satu hari kelak kemungkinan besar apabila sampai saat dan waktunya, Keman ini akan menjadi dia punya pintu tunggal untuk berinteraksi dengan Keling. Member membuat submission melalui Keman, stokis membuat commission, stokis yang akan kita convert namanya kepada distribution center melalui Keman, mini DC Keman. Dan untuk mini DC nanti, bayangkan nanti, ya, selain pada anda mendapat 9% mini DC ya, dan juga DC nanti, anda juga akan mendapat selisih keuntungan langsung kurang lebih dalam 5% daripada harga konsumen yang kita berikan. Sederhana saja. InsyaAllah, semoga biar member-member kita mendapat satu penghasilan yang besar, kerana kalau di zaman offline dulu, siapa yang bekerja keras, dia akan mendapat penghasilan. Itu gampang di zaman kita dulu. Ya, ya Ketut ya. Saya lihat ada Ketut tinggal Bali itu ya. Ya, benar ya. Kalau zaman offline kita dulu, kita ketemu orang tu, kita kerja keras, insya-Allah kita sukses. Tapi zaman sekarang ini orang dah malas dah. Kalau kita mau tarik anak-anak muda ini yang usia sekitar 30 tahun ke bawah ni bersama dengan kita, mereka ni adalah gulungan-gulungan yang agak malas sedikit lah. Maaflah ya. Ya, maaf sedikit. Bukan mereka ni malah, mereka ni orang pintar. Orang pintar tu dia mau kerja yang pintar, cara yang pintar. Ini cara yang mereka lakukan. Dia bukan malas sedikit. Dia pintar, dia lebih pintar. Jadi saya ingatkan bahawa ilmu kita belajar dari mereka, tapi budaya sikap mereka belajar daripada kita. Kerana budaya kita adalah sentiasa menghargai, build, loving and caring. InsyaAllah kita sebenarnya satu keluarga besar di Keling ini, dan mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi balik satu visi dan satu misi mencapai kegemilangan bersama dengan aplikasi Kemat ini. Dan aplikasi Kemat ini bukan untuk saya, bukan untuk management, tetapi buat anda semua. Saya minta anda appreciate, hargailah ini. Kerana ini adalah milik anda. Hargailah, banggakanlah dengan aplikasi ini. Dan kerana ini dalam perusahaan-perusahaan MLM yang lain, cuma kita saja yang memiliki aplikasi ini. Jadi kita harus bangga sebab kita adalah different. Kita adalah one step ahead, bukan one step, 7 step ahead daripada orang lain. Yang bisnes yang 2-3 tahun ke depan itu kita telah persiapkan rangkanya daripada sekarang ini. Jadi insya-Allah lah, memang mungkin sebab itu yang Tuhan memberi satu kesihatan kepada saya, nyawa yang panjang, kerana salah satu impian saya ini adalah dari dulu adalah saya ingin dikelilingi oleh orang-orang yang berpenghasilan minimal 25 juta per bulan. Ini yang impian saya daripada dulu, dan insya-Allah lah. Sebab itu saya sentiasa mencari cara dan bagaimana konsep, teknik dan sebagainya, semoga mudah untuk berbisnes di Keling ini, mudah untuk sukses di Keling ini, dan unity, kebersamaan menjadi satu lawongan kita yang kita praktikkan bersama. Jadi kurang lebih begitulah Miguel ya. Dan insya-Allah saya persiapkanlah, kalau ada yang ingin bertanya, insya-Allah saya akan persiapkan sedikit waktu untuk bertanya, ya. Ataupun kalau tidak, nanti anda bisa bertanya lewat message. InsyaAllah kita akan jawab. Kita akan jawab semuanya. Kerana ini adalah bisnes anda sebenarnya teman-teman. Ini adalah bisnes anda. Bisnes kita bersama. Tapi cuma saya minta satu sajalah. Buka diri kita. Bayangkan kita sekarang bukan penjual dari rumah ke rumah. Kita sekarang adalah penjual franchise marketplace Kemat, dengan konsep kita kirim. Tapi kadang-kadang kita ni orang lama ni kalau enggak ketemu orang enggak puas. Kita ketemu orang pun enggak apa-apa. Kita ketemu juga enggak apa-apa. Saya juga begitu, kalau meeting tu kalau enggak ketemu muka tu, contohnya macam dari Jogja ke apa, kalau bisa datanglah dengan offline. Memang kita ni memang begitulah. Suka ngopi, suka gitu, kerana budaya kita kan.
Tapi di saat apabila waktu memerlukan kita melakukan demikian, kita lakukan demikian. Tapi jangan kita blok diri kita untuk mengikuti peredaran zaman sekarang ini, sebab online is the king sekarang ini. Kita harus terima ini, ya. Online is the king. Tanpa online habislah sekarang. Kita lihat satu demi satu innalillah, ya. Jadi supaya insya-Allah kita bisa berpanjangan lagi menjadi yang terbaik lah, yang terbaik daripada yang terbaik dalam dunia digital marketing ini. Jadi sekian Miguel, saya serahkan balik kepada Miguel lah. Mana tahu ada yang mau tanya itu ini dan sebagainya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Masya Allah, kita berikan applause buat Bapak ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya.